Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, selamat pagi semua. Ya, kita kembali lagi hadir menemani Anda di acara Ogi Baru Menyapa. Obrolan pagi seputar baru ya. Pagi hari ini di obrolan pagi seputar baru kembali hadir bersama saya Alil dan Bang Ilo akan menemani Anda. Ya, seperti biasa beberapa menit ke depan kita akan menemani Anda di acara ini. Ya, mudah-mudahan harapan kami ya mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Ya, selamat pagi untuk Anda yang sementara saat ini sudah ada di tempat kerja atau tempat rutinitas Anda pagi ini. Ya, selamat menyelesaikan tugas-tugas Anda. Ya, mumpung ini besok hari libur kayaknya nih. Iya, hari libur. Jadi hari Kamis ini tanggal 26 Juni ya 2025. Ya, tentunya Alil bersama dengan Bang Ilo akan menemani Anda. Assalamualaikum Bang Ilo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat sejahtera, salam sehat untuk kita semua dan selamat beraktivitas tentunya buat seluruh warga baru ya Bung Alil. Iya. Baik yang sebagai ASN maupun swasta dan yang lain-lain Bung Alil, kita doakan yang terbaik lah. Semoga segala perencanaan yang sudah tersusun baik sejak semalam bisa berjalan sesuai dengan harapannya Bung Alil. Iya betul. Jadi hari ini ya hari Kamis ya. Besok libur ini Om Milo. Oh, libur ya? Iya, tanggal merah nasengogi. Celai. Iya. Saya di Muharram aja. Satu Muharram. Sindangi mega anu si pasar malam. Oh. Tes tadi. Iya, lebih nesep itu lena pasar malam itu. Jangankan itu satu Muharram itu, waktu doi lagi nesep. Kada nako tanggal asik ulah suku oko kita cipong misalnya mau acara mereka tuh masangki kira. Saya seperti itulah. Instinnya, iya sudah dia punya kalender, memang dia sudah paham itu Bung Alil. Iya. Dan dekatkan lagi dengan adat dan budaya toh, yang mana yang paling kental. Kalau satu Muharram itu yang paling suka belanja. Iya. Seperti itu. Aku satu Muharram nih ya pasti dia mana nih karena tuh anu lah mau balu agak sana ya tuh plastik Iya, alat-alat dapur juga Bung. Alat dapur sendok agak iya. Nesa motor Rodi maka dia ada nesang. Maka deh jangankan orang yang berpikir baik untuk mencari uang dengan jalan halal Bung Alil. Iya. Dengan jalan yang tidak halal pun tahu itu bahwa musim-musim seperti ini di sini ada uang, di daerah ini, di daerah ini. Iya. Iya. Awela. Ya. Agak sih bicarakan tuh. Saya tidak terlalu ini Bung Alil karena terlalu sibuk juga dengan urusannya formasi ini dan saya baru tahu juga kalau libur ternyata besok padahal hari ini mesti ke sana di Poluliseri Ronwero. Format yang dikasih sama pajak itu belum. Iya. Jadi pagi ini ya yang tentunya mungkin ada agak senai yang saat ini angka mupaku bolana siap-siap lokaku jama-jamana tempat aktivitas mereka ya selamat bersiap-siap. Iya, Bung Alil. Iya, jadi memang acara kita ini kan pertama orang sebagian baru
berkemas-kemas untuk berangkat ke aktivitas. Ibu-ibu menyiapkan tentu segala sesuatu untuk suami dan keluarga ya Bung Adil. Sementara kita ini sudah live seperti itu. Jadi memang ya dimaklumi juga lah keadaannya, namanya juga obrolan pagi Bung Adil. Tapi ada jauh sebenarnya yang lebih pagi kita yang membahas isu-isu nasional dan adakah? Banyak Bung Adil, dan tetap juga penontonnya bagus. Jadi seiring dengan perjalanan waktu, saya selalu menghargai yang namanya proses Bung Adil. Jadi memang ada proses seperti itu. Karena pada tu petani ya. Saya ingat dulu waktu saya sama dengan JK Jepang itu, kita akan membuat riset terkait dengan beberapa komunitas dan trademark di daerah-daerah. Siapa apa-apa yang terlibat di situ sehingga muncul produk-produk tertentu. Katakanlah misalnya kentang dulu di Malino, kentang yang besar itu Bung Alil, itu kan ternyata dibawa oleh orang dari Jawa Barat ya. Dulu dia diprotes karena dianggap merusak hutan, kemudian menyebabkan banjir karena kan akarnya dia kan bukan akar tunggal yang besar itu. Tetapi setelah berhasil, maka rame-rame orang di sana menanam kentang. Oh ternyata kentang juga bisa hidup dan nilai ekonomisnya juga tinggi. Jadi makutomar aku persoalannya seperti ini. Orang itu mau melihat dulu kami tomaga manfaatnya seperti itu Bung Alil. Beda aktivis, karena kalau aktivis itu kan berjuang dulu Bung Alil. Kalau masyarakat itu biasa melihat manfaat, melihat benefitnya dulu. Sama dulu dengan di Malangke itu Luwu Utara. Ketika orang tanam jeruk Malangke, jeruk siam, jeruk Cina, lemo Cina ya. Yang tanam itu namanya Haji Latang dari Wajo, dari Siwa. Nah, kedai itu Luwu Utara ya, Mas Ambai. Guys, nata lagi rodoro. Lebih matane cengkewe. Mana sawas selek na yer ko man reki lemo mapedik mi bawai. Sakit perut Bung Alil. Tapi setelah Haji Latang ini sukses menanam dan setelah dihitung-hitung lebih banyak keuntungannya dibandingkan dengan tanam cengkeh waktu itu, maka semua orang tebang cengkehnya dan menanam lah jeruk siam seperti itulah Bung Alil. Tapi sisi nama sulit ke cengkeh tebas sih. Sementara waktunya kan cukup lama untuk mau itu. Saya ada pengalaman di sana kurang lebih 3 tahun bersama orang Jepang di Malangke itu. Saya tinggal di Desa Patima. Ada ceritaku nih Bung Alil waktu saya pertama kak masuk di situ kan. Mak bicara bagaimana minta ke Malangke Desa Patima. Kakak oke mas sampai balik kira-kira makro tete arwah meni letu. Atau ya jadi sudah salat Isya disuguhi kemikik makan. Jadi napa kira-kira itu bulan Pak Kampungnya toko masyarakat di situ di sana dikasih opu di Saripun. Napa Andre nih, tapi Andre kapurung. Bung Alil. Kapurung. Kato Balena ada apa di situ. Ya mana pajinnya mana kau. Nanti Katoma tapi tanya Andre agak jadi senero yang kayak apa dari sagu itu ya. Makan sudah makan dengan ikan. Sisanya tete 10, tete serani tete 10. Kamu agak dia pane Andre kena malupu nih. Apakah ini tak biasa tam? Udah bendahara aku tam. Dia pana Andre pun nak boleh nama lu pula ada apa mulai kerja pandang masa apa perjalanan berapa kilo itu kan. Masuk lagi ke Desa Patimang itu berapa puluh kilometer. Pas sama perang kalau kamu galeng ku na jongke na kemondo dek to gaga wita mak. Ya mero kapurung jadi bajana ya lo podangi kan. Wah, bagaimana ini apa bilang. Kenapa kita pelam? Sampai sakit sekali perut tadi belum makan malam bilang. Wah, kenapa saya lupa? Saya kira orang Palopo juga orang Luwu Utara juga itu cuma makanan tak kita kalau sini sudah mikir makan kapurung enggak makan pakai nasi kamu rasa kayak. Sindang. Ya benar. Agak makanan. Terkadang kalau dia sudah makan itu kemudian ada ikan, ada yang dari sagu lagi itu yang dibakar itu kayak roti ya. Itu sudah cukup bagi mereka. Kalau kita kan tidak terbiasa nak kau dia turu pos tak mandre kan. Cocok. Nandre mitope itu diugi sebenarnya. Kalau mana namun saya dimi balena si kerem gitu yang penting mega nandre. Jadi pagi ini. Jadi pagi ini apa temanya nih Bung Alil? Ya, sebelum kita bahas tema ini,
kita sapa-sapa dulu ini yang baru masuk ini. Ini ada Om Cokas, Sarudin Cokas, selamat pagi. Iya. Sudah ada di kantor ini kayaknya. Alhamdulillah. Iya. Kemudian Ahmad Latif, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ida, waalaikumsalam. Lama baru bersua lagi ini my brother satu nih. Iya. Ada Queen Nara. Iya. Pagi ini tema diskusinya apa Om? Oh iya. Iya. Jadi sebenarnya hari ini kita rencana membahas tentang badan usaha milik desa Bung Alil ya. Iya. Dan kemarin itu saya sengaja berkunjung ke beberapa desa yang mengelola BUMDes, terutama di sektor pariwisata. Kemarin saya datang ke Desa Nepo, ketemu langsung dengan kepala desanya Pak Muhammad Toha, yang dikenal sebagai Pitung itu. Saya pergi menyaksikan beberapa kegiatan pertanian, kemudian objek wisata yang lagi digeluti dan sebagainya. Sebenarnya hari ini beliau siap untuk berbagi dengan kita, tapi saya pikir kita pending dulu, nanti di minggu depan kita butuh lagi juga untuk ke Batu Putih, karena Batu Putih juga saya dengar-dengar punya objek, punya kegiatan BUMDes juga yang sangat produktif Bung Alil ya. Betul, kemudian Dalak Bata juga punya juga objek wisata yang dikelola. Nah mudah-mudahan itu semua bisa kita munculkan sehingga bisa menjadi inspirasi di baru, lalu kita bisa tarik benang merahnya mana perbedaannya BUMDes dengan Kopdes Merah Putih yang sekarang juga ini lagi marak Bung Alil. Tetapi hari ini kita ingin membahas Bung Alil tentang kembali lagi ke laptop terkait dengan Impres nomor 1 tahun 2025 Bung Alil. Agak sirah. Terkait dengan efisiensi anggaran. Beda deh, aku efisiensi itu berarti istilahnya kayak hemat-hemat ya. Hemat-hemat makiro maksudnya mari kita melakukan penghematan karena kondisi ekonomi bangsa ini lagi tidak baik-baiknya. Seperti itu Bung Alil. Karena apa yang terjadi di pusat itu juga kan berdampak di daerah-daerah. Oleh karena itu menurut saya tidak salah Presiden kita Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto mengeluarkan impres yang pertama loh yang dikasih keluar ya, nomor 1 tahun 2025 terkait dengan efisiensi anggaran. Dan itu tidak hanya berlaku di dalam APBN tapi juga berlaku di dalam APBD Bung Alil. Seperti itu. Dan kalau kita lihat pernyataan Presiden di setiap menghadiri kegiatan-kegiatan dan memberikan penekanan kepada jajaran menteri yang ada di bawahnya, beliau selalu mengatakan itu salah satu bentuk efisiensi yang sudah harus dilakukan mulai dari sekarang itu adalah mengurangi kegiatan-kegiatan seremonial Bung Alil. Seremonial Bung Alil ya. Bahkan beliau pernah menyinggung itu dalam pelaksanaan hari jadi daerah misalnya itu tidak perlu terlalu besar, cukup dirayakan, diperingati di dalam ruangan dan tidak terlalu besar gitu Bung Alil ya. Terlalu banyak melibatkan orang. Membatasi seminar-seminar, lokakarya, fokus group discussion yang tidak terlalu penting, tidak terlalu urgent Bung Alil. Kan beliau selalu menekankan yang seperti itu. Dan yang selalu dia ulang-ulangi beliau itu adalah bagaimana perjalanan dinas baik yang ada di kementerian dan lembaga, begitupun juga yang ada di daerah. Bung Alil. Memang Presiden ini memberikan penekanan belajar dari beberapa pengamatan beliau barangkali sebelum menjadi presiden Bung Alil, begitu banyak anggaran yang dikeluarkan oleh negara sementara outcome-nya itu tidak jelas Bung Alil. Terutama kaitannya dengan perjalanan dinas di situ. Dan kita selaku masyarakat warga negara tentu merespon positif apa yang dikeluarkan oleh Bapak Presiden Impres nomor 1 tahun 2025 ini Bung Alil. Oleh karena itu kita mencoba untuk melihat bagaimana daerah kita ini, daerah Kabupaten Baru yang kita cinta ini, para pejabat-pejabat kita bisa mengimplementasikan itu Bung Alil.
bisa mengimplementasikan itu. Artinya Impres nomor 1 tahun 2025 ini bagaimana dia dijadikan sebagai filter untuk memfilter kegiatan-kegiatan supaya setiap kegiatan yang lahir itu, Bung Alil, bisa dilihat efektivitasnya, bisa terukur outputnya, manfaatnya, benefitnya, Bung Alil. Seperti itu untuk sementara barangkali, Bung Alil. Jadi makanya kalau efisiensi anggaran berarti tadi yang kita sampaikan bahwa diminimalkan ini FGD FGD kan? Forum diskusi fokus group discussion FGD. Fokus grup diskusi, kemudian seminar-seminar dikurangi, kemudian SPPD sebagainya, riset. Perjalanan dinas dikurangi itu penekanannya beliau malah selalu mengatakan perjalanan dinas. Coba bayangkan itu, Bung Alil, kalau pejabat-pejabat dulu di kementerian itu perjalanan dinasnya saja itu ratusan miliaran kan itu. Coba kalau dana itu misalnya ditahan 50% saja baru dikonversi misalnya, apakah itu untuk membayar hutang negara yang semakin membengkak ini, Bung Alil. Saya baru baca lagi media tadi pagi itu bahwa kita sudah mulai ini APBN kita sudah mulai kewalahan ini terkait untuk membayar hutang saja itu, Bung Alil, luar biasa. Kan seperti itu kalau kita analogikan juga ke daerah, Bung Alil. Coba bayangkan misalnya yang sempat sedikit saya komentari kemarin di Baru ini, Bung Alil ya. Misalnya kunjungan atau menghadiri undangan terhadap hari jadi Kabupaten Sigi. Sulawesi Tengah. Kadek mana magaga hadiri, Amilo? Tidak apa-apa, Bung Alil. Tidak apa-apa. Tidak ada apa-apa. Tapi proporsional menurut saya, Bung Alil ya. Jumlah pejabatnya dari pemerintah sendiri itu menurut saya lebih ya. Kemudian anggota DPR kita juga, Bung Alil, sudah ada ketua, ada lagi beberapa anggota-anggota. Hampir separuh kelihatannya itu. Bagaimana tuh? Banyak, Bung Alil ya. Dan sayangnya memang di pemberitaan-pemberitaan terkait dengan itu tidak merinci. Jadi unsur 5W 1H ini tidak kelihatan di dalam pemberitaan. Padahal mestinya itu dirinci, Bung Alil. Siapa-siapa saja yang hadir dari Baru ini supaya kita ini bisa melihat. Kan begitu nanti kita lihat foto-foto sampai baru kita tahu, aduh. Seperti itu, Bung Alil. Tulisan berita, kolom berita. Tidak, 5W1H itu sebenarnya kalau kita mau menggunakan kalimat yang sederhana dan singkat itu, padat itu kan bahasa pers sebenarnya itu kan bahasa yang padat, Bung Alil, tidak berulang-ulang dan sebagainya. Jadi kita tidak tahu. Jadi yang kita hanya dengar di situ ada bupati, ada pejabat sekda. Saya tidak tahu apakah juga ada wakil bupati apa dan sebagainya. Nah pertanyaannya kan wakil bupati ada di sini tadi. Ada sih. Jadi apa urgensinya sebenarnya? Oke lah, kita menghalir itu sebagai bentuk solidaritas, karena dia bisa juga berkunjung, dia pernah juga berkunjung misalnya ke Baru. Tetapi kita kan punya, mereka juga pasti paham bahwa sekarang ini semua daerah diwajibkan untuk melakukan efisiensi, terutama perjalanan dinas. Saya pertanyaannya kan begini, Bung Alil, kalau kita berangkat ke daerah atau kita mengeluarkan anggaran daerah kita untuk melakukan perjalanan dinas, kan yang harus dihitung dulu antara cost and benefit, antara biaya dan manfaat. Dan kalau misalnya yang berangkat cuma 3 orang misalnya, ada perwakilan DPR, sudah ada perwakilan pemerintah, menurut saya lebih cukup. Kecuali kalau memang kehadiran yang banyak begitu, memang dibutuhkan ada sesuatu hal yang harus, sehingga mereka harus hadir lebih banyak, Bung Alil. Nah, disinilah sebenarnya yang dibutuhkan filter, Bung Alil. Bagaimana komitmen kita terhadap Impres nomor 1 tahun 2025. Dari yang lalu-lalu kita rubahlah sedikit mindsetnya lagi nih, Bung Alil, bahwa kita sekarang sudah mulai harus sensitif, peka terhadap keadaan daerah kita, Bung Alil. Yang tidak terlalu baik. Coba anggota DPR kita itu jalan-jalan ke alun-alun, lihat penjual kita yang ada di sana. Coba masuk ke pasar-pasar, lihat penjual kita itu betapa sulitnya mereka untuk mendapatkan rezeki, menggais rezeki, Bung Alil. Di sini kita harus perlihatkan empati kita, Bung Alil, sebagai wakil rakyat, Bung Alil ya. Jangan kita mempertontonkan itu bahwa orang Baru itu tidak peduli dengan yang tidak boleh, Bung Alil. Kita harus memperlihatkan itu. Ini yang menurut saya ini. Perlu, Bung Alil ya. Jadi, sudah harus ada perubahan yang terjadi, Bung Alil, terkait dengan itu menurut saya. Sebelum dilanjut, Amilo, kita bacakan dulu komentar di bawah ini.
Ini Saifuddin Cokas bergeser dulu ke rumah sakit, meninggal di Andi Alam. Oh iya. Ada Kinara ini, efisiensi anggaran bagus. Program MBGJ yang tidak bagus. Ya, kemudian Mario Rio sepakat tidak usah paksakan MBG. Ya, Kinara program MBG dan cetak sawah menyedot begitu banyak anggaran negara. Ya, kemudian Ida Said Dale asas manfaat. Oh, itu yang kita jelaskan tadi. Iya. Kinara nih, apa mau bikin anggota DPRD buat bantu masyarakat kalau anggarannya nggak ada, Om? Oh, iya. Iya di. Kalau apa ini? Ini Kinara, apa mau bikin anggota DPR buat bantu masyarakat kalau anggarannya tidak ada? Magi menurut Tero. Ya, kalau terkait dengan anggota DPR kan memang dia bukan implementing, dia bukan eksekutor, Bung Alil. Dia bukan implementasi kegiatan. Jadi DPR itu hanya memiliki tupoksi 3. Satu, regulasi, Bung Alil, membuat undang-undang seperti peraturan daerah ya, Bung Alil, yang menyetujui usulan-usulan yang disampaikan oleh kepala daerah. Kemudian yang kedua adalah fungsi pengawasan, melakukan fungsi pengawasan terkait dengan penggunaan anggaran, terutama pada proyek-proyek strategis yang menggunakan anggaran yang begitu besar, Bung Alil ya. Kemudian yang 3 kan budgeting, anggaran, bagaimana mereka memberikan persetujuan terhadap anggaran kegiatan-kegiatan yang diusulkan oleh pemerintah. Jadi mereka memang tidak punya, bukan eksekutor, Bung Alil. Fungsinya memang berbeda dengan pemerintah ya. Jadi anggaran yang ada di sana memang adalah anggaran yang untuk mendukung ketiga tupoksi itu tadi. Misalnya ketika dia turun dia harus melakukan fungsi pengawasannya, ketika dia rapat membahas regulasi dia perlu misalnya mencari referensi, dia perlu keluar apa seperti itu. Cuma kaitannya dengan Impres nomor 1 tahun 2025 ini ada namanya efisiensi, dan terutama kita menekan perjalanan dinas dalam rangka untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang lebih produktif yang bisa dirasakan manfaatnya oleh rakyat kita, Bung Alil. Ya, kapan nasabah ke efisiensi Om Ilo? Apa nasabah engkah program MBG agak tidak semua bahwa efisiensi itu hanya karena kebetulan MBG ini membutuhkan anggaran yang lebih besar, Bung Alil. Tidak seperti itu juga. Kalaupun mengatakan bahwa MBG itu mesti dievaluasi, saya juga agak setuju. Kalau dievaluasi karena ya mungkin terlalu general target daripada MBG itu, padahal mestinya kan yang disasar hanyalah orang-orang yang keluarga yang betul adalah tergolong miskin. Sementara MBG ini kan rata, Bung Alil ya. Rata, tidak mengenal dia miskin atau apa, pokoknya rata saja bagi anak sekolah. Nah ini dari sisi keadilannya mungkin juga didapat, tetapi dari segi efektivitasnya juga mungkin tidak. Dan saya yakin dan percaya bahwa 1 tahun setelah tahun depan ini 2027 kemungkinan akan dievaluasi bagaimana supaya kegiatan ini lebih efektif. Tapi konteksnya bukan di situ. Konteksnya kita bicara tentang daerah ini, Bung Alil. Ya, kita bicara tentang daerah, bagaimana komitmen pemerintah daerah ini untuk memperlihatkan efisiensi anggaran. Kita berkaca, coba bisa melihat beberapa daerah-daerah yang sudah memulai itu, Bung Alil ya. Ada yang mobil dinasnya dia pangkas tidak perlu, ada yang menghitung secara rinci postur anggaran mereka, lalu melihat mana yang terjadi over, mana yang terjadi ini, lalu digeser kepada hal-hal yang lebih produktif. Kalau kita aktif melihat apa yang terjadi di Jawa Barat, itu sangat terbuka sekali gubernurnya itu terkait dengan anggaran bulan, malah disebar di media sosial. Baru kita tahu ternyata anggaran hibah ini besar, anggaran ini, dan dia kurangi pelan-pelan itu supaya ada pemerataan, orang bisa menikmati anggaran yang ada itu, Bung Alil, terutama untuk persoalan keadilan dan pemerataan, Bung Alil. Iya, itu aku adil, Bang Ilo. Adil itu berarti tidak memang kedam pada nun tadi
tidak sama. Adil dengan bagi rata. Beda itu Abilo. Iya, adil itu kan kalau menurut saya proporsional, Bung Alil. Oh iya. Iya lah, proporsional. Jadi tidak mesti itu bahwa kalau satu si A, satu si B itu adil, tidak seperti itu juga rumusnya. Iya. Oke, ada kinara nih. Fungsi budgeting itulah yang sekarang buat mereka kalang kabut Om karena terbatasnya anggaran. Iya. Fungsi budgeting. Ya, yang sekarang buat mereka kalang kabut Om karena terbatasnya anggaran. Iya. Aku ibahas mi bawa kapang kapang ya nanti. Iya. Itu aja kalau angka sih lo sih maka deh. Lo kaki studi banding ya lo apa? Lo ibahasa kerangi. Iya, ini kan APBD kita ini kan APBD 2024-2025. Kalau di daerah-daerah lain itu kan melakukan evaluasi terkait itu, kemudian dia membuat perubahan pada mata anggaran yang tidak efektif ya Bung Khalil ya. Termasuk memangkas beberapa item-item perjalanan dinas dan tidak terlalu penting. Nah, mudah-mudahan nanti di dalam perubahan sudah bisa tercermin di dalam APBD perubahan kita terkait persoalan efisiensi itu tadi, Bung. Karena kita ini kan harus diakui meskipun kita menunggu kemarin kan Iga Radio sudah ada pembicaraan dengan Pak Wakil, dikasih target, dikasih waktu, tapi sampai hari ini kan beliau belum ada kesempatan untuk menjelaskan itu, Bung Alil. Iya, sudah dihubungi tapi belum Bung Alil sudah hubungi Pak Wakil kan? Waktu kita bicara tentang refleksi kinerja 100 hari kerja Bupati, akhirnya sampai hari ini belum ada. Jadi kita berkesimpulan bahwa mungkin memang belum sempat lah. Belum sempat, iya. Karena sudah 2 kali Iga Radio hubungi, tapi tidak ada komunikasi ya sampai saat ini. Iya. Bayangkan padahal ini kan momennya untuk menjelaskan itu, Bung Alil. Tapi mudah-mudahan ada yang mendengarkan, bisa menyampaikan ke sana. Media sudah ini kan juga panggung untuk menjelaskan itu Bun di sini dan itu mestinya ditepati karena sudah disampaikan, sudah dijanjikan ya. Jika mau ke deh agero Iga Radio. Jadi kita kembali lagi Bung Alil ke menghadiri undangan yang hari jadi Kabupaten Sigi itu ya. Ini kan sebenarnya menjawab, bukan menjawab ya, semacam membalas kehadiran yang pernah dia datang juga di hari jadi kita barangkali waktu baru kemarin Bung Alil ya. Oh begitu dia, kunjungan balasan. Cuma menurut saya ini banyak suara-suara di luar, kok banyak sekali yang berangkat gitu. Bung Alil. Kalau misalnya berangkat hanya bupati saja karena kalau sudah bupati itu kan sudah mewakili daerah, Bung Alil. Sudah mewakili semuanya ya. DPR ada perwakilan unsur pimpinannya. Itulah tadi saya katakan karena informasi juga tidak terlalu jelas melalui berbagai media, mestinya dijelaskan di situ apa sih sebenarnya menjadi target sehingga ada beberapa katakanlah hampir banyak ya menurut saya anggota DPR juga yang hadir dan sejumlah pejabat juga. Itu harus dijelaskan Bung Alil. Jangan apakah ada semacam di IKB kalau kita lihat tadi bertanya mungkin ada Memory of Understanding, ada MOU kerjasama lintas daerah kah atau apa sehingga memang mereka harus hadir. Karena kalau tidak ada penjelasan rinci seperti itu, orang mempunyai persepsi yang berbeda-beda, interpretasi yang berbeda-beda Bung Alil. Karena bagaimanapun juga persepsi orang terkait dengan perjalanan dinas itu hanya selalu menganggap bahwa itu adalah bagian dari upaya untuk menambah penghasilan dari perjalanan dinas itu. Oh begitu dia. Iya, jadi ini harus ke depan ini menurut saya Bung Alil sudah harus betul-betul diperbaiki ini. Maksudnya ya dilihat efektivitasnya, outputnya supaya terukur. Seperti itu Bung Alil ya. Iya. Ini ada Andi Gani nih. Kira-kira BUMDes temanya Oh, kukira nasi BUMDes temanya. Iya, mungkin hari Senin ya. Kalau kita bahas tema terkait dengan BUMDes ya. Kalau ya betul. Insya Allah hari Senin ada beberapa yang kita ingin bahas di situ. Hari Senin Insya Allah kita tetap bahas BUMDes dan kemungkinan juga tentang dualisme ke NPI di Kabupaten Padua kita akan bahas ya.
Ya. Ya, ada Quinara. Sekarang saja sudah bulan Juni, sudah beberapa kegiatan yang berjalan. Sepertinya belum sudah berapa kegiatan yang jalan, sepertinya belum ada. Hehehe. Oh iya. Dek pakai jopa. Tapi napai melok jopa Pak. Napai ta sene sibuk-sibuk toy angka de lok tender melok tender. Iya. Iya, napai melok tender. Iya. Oke, ada Rido Safaat ini. Oh. Sekarang saja sudah masuk tahun baru Nape DP 1 Januari 2026. Iya. Oke. Ya, kita lanjut Om Ilo, kayaknya ya sudah habis komentar-komentar. Jadi untuk Anda yang ingin komen silakan. Ya, terkait dengan apa yang kita bahas pagi ini. Ya. Angga Fahar, lokus studi banding atau studi tiru baiknya ke wilayah yang memiliki anggaran yang sama atau lebih sedikit dan mampu berbuat lebih. Cocok ya. Jadi bagaimana menurut ini lokus studi banding atau studi tiru ini baiknya ke wilayah yang memiliki anggaran yang sama. Ya, ini kan atau konteks yang berbeda, Bung Alil ya. Kalau studi banding itu konteksnya kan kita selalu ingin mengunjungi daerah-daerah yang tentu lebih maju setingkat dengan kita. Atau katakanlah daerah itu dijadikan sebagai best practice, misalnya terhadap efisiensi anggaran. Atau daerah itu dianggap berhasil di dalam tata kelola pemerintahan, good governance, apa dan sebagainya ya. Sementara kita belum masuk ke, bisa kita cari daerah-daerah yang itu kalau konteks studi banding, Bung Olil ya. Jangan kita cari yang sepadan atau yang justru di bawah kita, tapi jangan juga terlalu jauh dari kondisi daerah kita, Bung Olil. Karena kalau terlalu jauh juga di atas kita, ya mungkin variabel-variabelnya juga tidak terlalu relevan. Tapi kalau hanya 1 tingkat, 2 tingkat mungkin masih menurut saya possible lah, seperti itu Bang ya, dalam konteks studi banding. Tapi ini di Kabupaten Sigi ini kan menghadiri undangan hari jadi Kabupaten Sigi, Bung Alil. Dan di situ memang kedengarannya ya, kalau kita lihat di media itu ada juga pertemuan dengan KKDB yang ada di sana, pertemuan Bupati dengan KKDB yang ada di Kabupaten Sigi ya. Kerukunan keluarga daerah baru, Bung Alil yang ada di sana. Yang kita belum tangkap di sini sebenarnya dalam bentuk kolaborasi antar daerah yang melahirkan benefit untuk kedua daerah ini tuh kita tidak tahu, Bung Alil apa. Kita hanya memunculkan ini untuk menjadi bahan diskusi dan mudah-mudahan juga menjadi referensi buat pejabat-pejabat kita dan anggota DPR kita, wakil rakyat kita ini, Bung Alil, untuk lebih melihat efektivitas ketika melakukan kunjungan keluar daerah. Karena bagaimanapun juga kan saya selalu mengacu apa yang selalu diteriakkan oleh presiden itu kan jelas sekali, Bung Alil. Coba misalnya ini kita berangkat dengan 10 sampai berapa orang, berapa anggaran yang kita butuhkan terkait dengan itu. Nah kalau kita bisa efisien terhadap itu kan banyak bisa dimanfaatkan oleh kegiatan-kegiatan lain yang lebih produktif. Jadi efisiensi anggaran ya termasuk dengan SPJ ini. Siapa tahu dek mah siapa tahu uang pribadi jenana.
Saya tidak tahu itu Bung Alil. Apakah masih ada sekarang orang mau berangkat dengan tugas seperti itu dengan menggunakan dana pribadi dalam Bung Alil? Ya. Siapa tahu. Kalau Bapak yang diundang ke sana ya mungkin menggunakan dana pribadi, atau saya karena Bapak tidak punya status ya, kecuali sebagai host di Oge Menyapa. Saya pergi kemarin ke Nevo keliling kemana beberapa ketemu dengan objek-objek wisata yang ada, ya itu pribadi Bung Alil, karena mana daerah mau biaya saya, apalagi Anda mau dibiayai. Tapi kalau anggota DPR itu kan memang mereka punya operasional Bung Alil. Tapi meskipun memang ada operasional yang sudah disediakan oleh daerah, tetapi tetap harus penggunaannya itu tadi yang saya maksud Bung Alil, harus melihat efektivitas. Itu kan secara gamblang sekali kan kemarin Pak SBY mengatakan itu, ngapain juga harus misalnya Sudimani. Sekarang kalau persoalan teknologi itu gampang sekali. Misalnya kalau kita mau studi banding terkait dengan Perda A, Perda B, Perda C, ya buka aja tuh websitenya, download lalu pelajari. Kalau ada yang tidak dimengerti kan bisa daring Bung Alil kan, bisa ditelepon gitu. Ada ide saya kan, Dale ini yang komen ini, Bang Ilo boleh nanti barengan kita ikut jalan-jalan ke desa. Wah, waduh, senang sekali nih. Saya mau keliling desa memang di baru ini Bung Alil. Karena saya juga ingin menangkap apa sih sebenarnya juga problem-problem yang dihadapi oleh para kepala desa ini Bung Alil. Dan pelan-pelan saya sudah juga mulai menangkap ini Bung Alil, bahwa kepala desa itu menginginkan yang namanya kemandirian di dalam mengelola APBDes mereka. Maksudnya dia mengharap itu diberikan kewenangan yang luas Bung Alil ya, karena potensi desa ini kan masing-masing berbeda Bung Alil. Potensi sumber daya maksud saya ya, baik sumber daya alamnya dan juga potensi sumber daya manusianya. Ada yang punya kepala desa yang memiliki sumber daya manusia yang memang layak, dia sangat kreatif, inovatif, dan yang begini tidak perlu dibendung mereka secara kaku oleh pembinanya misalnya. Seperti itu. Biarkan dia berimprovisasi tapi diawasi, didampingi, begitu Bung Alil ya. Ini Mario saya sudah mulai menangkap itu beberapa yang seperti itu. Ada komennya nih. Kunjungan itu mungkin ada kerjasama antar daerah yang bisa memberi manfaat untuk masyarakat. Bagus itu kalau ada di kerjasama. Tapi aku megai loka Amila. Saya selalu begini Bung Alil, melihat proporsionalnya saja. Kita tidak anti terhadap kunjungan seperti itu, apalagi mereka sudah pernah juga berkunjung ke daerah kita. Sebagai orang Bugis tentu kita menghargai, dan salah satu bentuk penghargaan kita dalam melakukan kunjungan belasan. Hanya proporsionalnya aja Bung Alil kalau menurut saya, karena ada sekarang ini kan kita sudah diharapkan untuk bisa memahami apa yang menjadi roh daripada Impres nomor 1 tahun 2005. Tidak semudah itu Presiden mengeluarkan Impres Bung Alil kalau dia tidak melihat situasi bahwa selama ini banyak pemborosan anggaran yang terjadi, terutama di perjalanan dinas. Dan kalau Anda lihat yang hari ini ada beberapa DPR itu yang diperiksa oleh kejaksaan itu Bung Alil, itu hanya terkait dengan SPPD fiktif Bung Alil. Iya Bung Alil. Jadi dulu itu kan terlalu mudah, tapi sekarang jangan, coba-coba hati-hati. Ini kejaksaan sekarang ini luar biasa Bung Alil kalau kita lihat ini. Saya salut ini dengan kerja mereka di lapangan ini Bung Alil. Ini Kinara. Kunker atau studi banding DPRD itu sebenarnya bagus, cuma butuh ketegasan rule untuk mengaturnya. Iya. Butuh ketegasan ini. Iya. Makasih banyak ini untuk siapa? Dewi sebaca ya Pak. Bahasa Jepang bahasa Oke, Jepang. Makasih banyak. Jadi sekali lagi kita tidak anti terhadap apakah itu studi banding, apakah itu kunjungan. Kita tidak anti terhadap itu Bung Alil ya.
Jadi saya stressing saja bahwa yang penting proporsional, artinya ada hal yang ingin dicapai dan itu produktif dan terukur, Bung Halil. Kalau terukur saya pikir orang pemerintahan lebih paham lah dibandingkan kita itu. Kalau berbicara tentang kinerja, berbasis kinerja, Bung Halil ya, indikator pegawai itu berbasis kinerja, pasti mereka paham lah daripada kita ini, Bung Halil. Iya, Ida Saidale ini komentarnya. Oh, awal bulan saya rencana ke Baru. Ada beberapa kegiatan di Baru. Oke. Ya, nanti hubungi Om Ilo ya. Iya. Andi Gani, tapi kalau kepala desa tidak cerdas memanfaatkan potensi bagaimana Bang Ilo? Iya. Iya, itulah tadi yang saya katakan bahwa kepala desa kita ini kan juga pertama dulu sumber daya ya yang ada di desa masing-masing itu kan beda-beda, Bung Halil. Ya. Ada yang potensi pertanian, ada yang potensi perikanan, ada yang potensi pariwisata, kan seperti itu. Jadi tidak boleh itu program-program yang misalnya katakanlah di general seperti itu, ya. Kemudian ada memang juga yang mungkin kurang kreatif atau apa sehingga memang dia harus diasistensi, didampingi Bung Halil di dalam menyusun program-program mereka seperti itu. Yang sebenarnya yang kita mau hilangkan di sini adalah program yang digagas secara top down dan diikuti oleh semua desa. Yang seperti itu barangkali harus sudah mulai diminimalis barangkali, Bung Halil, seperti itu. Dan ketika ada potensi desa yang cukup bagus tetapi anggaran desa terbatas, katakanlah ada satu desa memiliki potensi pariwisata yang cukup, Bung Halil. Dia punya program 3 tahun itu harus selesai, tapi dengan anggaran yang terbatas. Nah, di situ perlu ada kolaborasi berbagai pihak yang ada di daerah ini untuk sama-sama bisa memberikan support supaya program itu jalan. Jangan dibiarkan sendiri, bahwa sudah ada ADD dibiarkan sendiri. Jadi apa yang harus dilakukan oleh desa, apa yang harus dilakukan oleh kecamatan, apa yang harus dilakukan oleh kabupaten. Dan bisa saja provinsi misalnya dilibatkan terkait dengan itu. Kita kan punya anggota DPR provinsi nih. Manakala misalnya anggarannya tidak cukup. Supaya apa? Supaya ada betul-betul yang bisa jadi, Bung Halil. Namun saya dimnako jahat daripada kita sebar itu anggaran-anggaran kecil tapi tidak jadi. Seperti itu kalau saya misalnya terkait dengan pariwisata, Bung Halil. Oke, Mario Rio, terkait dengan banyaknya yang ikut kunjungan, mungkin itu memperkuat prestasi organisasi dan keseriusan dalam mengikuti kegiatan tersebut dan memberi kesan positif. Ya, ini tanggapannya Mario Rio ini. Jadi terkait banyak yang ikut kunjungan mungkin untuk memperkuat representasi organisasi dan keseriusan Om Ilo untuk tuan rumah Nah Dito artinya ada pendapat-pendapat itu seperti itu bahwa kunjungan itu tapi kalau saya seperti itu, Bung Halil, bagaimana nih dengan kondisi sekarang ini kan bukan sesuatu hal yang baru sebenarnya, Bung Halil. Cuma kan sekarang bedanya ada rambu-rambu, ada filter yang mestinya dijadikan rujukan ya untuk melakukan itu, karena bukan hanya Kesigi aja ini, masih banyak program-program ke depan selama 1 tahun ini kan. Jadi itu kan bisa diatur, Bung Halil. Cukup. Dan di situ memang sangat ditentukan. GG Om Ilo Ya, baik untuk Anda semua yang masih saja bersama kami di pagi ini. Ya, mohon maaf karena ada gangguan.
Ya, ada gangguan ini. Ya. Ada gangguan. Mana langsung Milo langsung hilang. Iya. Halo. Iya, langsung hilang Milo. Kayak gini. Ya. Saya juga kaget. Jaringan internet yang langsung putus. Oh, jaringan internet. Iya. Saya kira langsung diambil ke sama intelnya TikTok. Diambil sama Ladusing. Gak ada nih. Barangkali Ladusing. Apa tas sel-sel itu sedihnya nih. Iya, karena langsung hilang saja. Karena segala ini kadang kan lucu-lucu juga di TikTok ini. Tiba-tiba ada apa itu intel TikTok. Karena itu tadi yang pernah disampaikan my brother itu terkait dengan aplikasi. Sekarang kan banyak sekali yang canggih, Bung Lili. Iya. Ini kita apa lagi lanjut ini. Iya. Oke. Iya, masih ada tadi komen-komen itu mau dibaca nah. Tak hapus mi. Iya. Iya, jadi kita lanjut lagi. Apalagi temanya ini, Bu? Temanya ini ya kita efisiensi anggaran. Efisiensi anggaran terkait studi kasus kunjungan ke Kabupaten Sigi. Iya. Jadi untuk Anda semua yang masih bersama kami pada pagi ini, ya kita ucapkan terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Dan untuk yang ingin komentar silakan bisa berkomentar pada pagi ini ya. Sehubungan tadi ada langsung terputus. Wah. Jadi memang itu Bung Alil, ketergantungan kita terhadap jaringan telekomunikasi ini sangat besar ya, terutama internet ini. Syukur-syukur ini perang di Timur Tengah ini di Iran Israel ini sudah ada gencatan senjata ya. Iya. Setelah Amerika meminta supaya terjadi gencatan senjata, saya pikir Amerika juga ini cukup juga ya, mestinya kan setelah dia digempur juga minta juga supaya terjadi gencatan senjata. Setelah dibombardir kan seperti itu. Bahayanya kalau ini berlanjut kan bisa jaringan kabel di bawah tanah itu yang menghubungkan beberapa negara dan satelit itu bisa terganggu, bisa take down ini semua jaringan. Iya. Milo, kita lanjut ini terkait dengan apa yang kita bahas tadi ya. Iya. Kayak gini letuk kayak gini tuh. Ya terkait tadi tetap itu Bung Alil ya, kita menghargai bahwa kita tidak alergi dengan studi banding, kita tidak alergi dengan kunjungan, kita juga tidak alergi dengan kehadiran kita di pejabat kita di Kabupaten Sigi ini. Cuma kita ingin melihat proporsionalnya dan kita juga berharap bagaimana keterbukaan informasi Bung Alil. Jadi melalui teman-teman media ini memberitakan itu dengan rinci, dihadiri oleh siapa anggota-anggota DPR kita dari partai apa saja. Jadi biarlah nanti 2029 masyarakat baru ini yang menilai mana anggota-anggota DPR yang betul-betul mewakili aspirasi rakyat, mana yang pro terhadap rakyat, yang mana yang memang hanya memanfaatkan setelah menjadi wakil rakyat, Bung Alil. Maksudnya memanfaatkan agar? Iya, artinya hanya betul-betul setelah menjadi anggota DPR tidak pro lagi terhadap rakyat, Bung Alil. Tidak pro lagi terhadap rakyat yang diwakilinya. Kan ketika ada Impres nomor 1 tahun 2025 nih, mestinya kan juga rakyat itu kan juga bagian dari itu, Bung Alil, karena efisiensi itu adalah salah satu cara untuk bagaimana sebenarnya laju kesejahteraan masyarakat itu sendiri juga bisa lebih baik, Bung Alil, terutama dengan efektivitas pengelolaan anggaran. Jadi kalau ada kelihatan anggota-anggota DPR kita tidak pro terhadap Impres nomor 1 tahun 2025 ini kan biar nanti rakyat yang menilai, Bung Alil. Seperti itu, sanksi sosial.
sanksi sosial Seperti itu. ya. Sama dengan berlaku sekarang di Jawa Barat misalnya. Iya. Ada pendukungnya kan Deddy Mulyadi ini, ada juga dari person DPR yang selalu melakukan menentang segala kebijakan. Iya. Tapi kan rakyat Jabar kalau kita lihat di media sosial bersatu. Apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi, karena Kang Deddy Gubernur Jawa Barat ini lebih berpikir terhadap rakyatnya. Nah kalau ada wakil rakyat kita, saya tidak ingin berangkat, cukup sudah itu, ada 2-3 orang, ngapain juga harus saya berangkat, apa substansinya, apa urgensinya. Bicara di media, pasti dia pilih nanti orang berikutnya. Oh ini yang saya suka, ini anggota DPR yang seperti ini, Bung Alil. Ya kan begitu Bung Alil ya. Seandainya ada yang anggota DPR yang tidak berangkat di sini mau bicara. Misalnya dia tidak berangkat, apa alasannya tidak berangkat? Oh saya tidak berangkat karena saya melihat itu sudah cukup, itu sudah termasuk sudah pemborosan anggaran. Kalau sudah lebih dari itu mestinya cuma ini. Jadi saya tidak mau, saya sangat mengapresiasi apa yang menjadi instruksi Presiden kita Bapak Prabowo Subianto terkait dengan presidensi. Kan begitu Bung Alil. Tapi kan tidak ada yang bersuara seperti, meskipun saya dengar ada yang tidak berangkat. Iya. Ada yang tidak berangkat. Tapi orang bilang setengahnya itu, lebih dari setengah berangkat di. Iya, cari mikir data nanti yang lebih detail. Katanya ya, diduga ya. Diduga lebih dari 1/2. Dan ada juga informasi bahwa kecuali Nasdem hanya diwakili oleh 1 orang. Iya. Alhamdulillah, kita lanjut. Oke. Iya, banyak tadi yang ada beberapa tadi yang sampai yang komen-komen itu. Yang jelas itu tadi ada juga yang mau mengajak saya jalan-jalan ke desa, ya saya menunggu saja Bung Alil. Terlalu banyak waktu untuk itu, jadi silakan. Iya. Ya. Kita juga saya tunggu ini hari ini, kalau bisa luangkan dulu ini kita isi itu, baru kita sama-sama ke sana mumpung besok kan libur. Ya. Ada beberapa itu informasi bahwa ada di desa itu programnya pendampingan UMK. Jadi kewajiban setiap desa ini diwajibkan ada apa istilahnya itu, ada UMK-nya satu desa. Pendamping UMK. Iya. Jadi satu desa. Pendamping usaha mikro kecil ya. Kecil. UMKM kalau saya lihat di di karena desa. rata-rata nomenklatur kita kayaknya masih menggunakan UMKM, kecuali kalau di Undang-Undang Cipta Kerja itu sudah menggunakan UMK dan non UMK. Iya. Jadi diwajibkan itu setiap desa ada binaan satu UMKM. Iya. Jadi ini potensi, contoh di Lalak Bata, apa potensi-potensi apa yang ada di sini, ya contoh ubi kayu, apakah ubi kayunya ini dijadikan poteng, ya seperti itu Amilo. Kemudian ini potensinya bahwa ada pendampingan, nanti ada pendamping juga ini direkrut untuk per desa. Iya. Begitu Amilo informasinya. Betul. Mudah-mudahan nanti ada rekrutmennya Bung Alil dan kata lepo-lepo kira kita. Iya. Karena bisa ikut mendampingi Bung Alil. Karena saya ini sudah lebih dari 20 tahun yang lalu sangat aktif di pendampingan seperti itu Bung Alil. Ya, tapi mudah-mudahan di usia-usia tua, akhir seperti ini masih ada yang bisa menggunakan jasa kita untuk hal yang seperti itu ya. Iya. Saya malah dulu Indonesia bagian timur Bung Alil. Gitu. Iya. Oke. Kayaknya waktu sudah di akhir penghujung acara kita pagi ini. Ya, karena mau siap-siap juga ini ke mana bila mau siap-siap juga. Saya tunggu ya. Apalah ada boy itu. Iya. Jadi saya ulangi sedikit Bung Alil ini ya, karena tadi kita singgung terkait dengan
UMK Bung Alil. Iya. Dan saya sempat beberapa kali menghadiri kegiatan sebagai narasumber terkait dengan OSS Online Single Submission itu. Iya. Jadi memang ada perbedaan menurut Undang-Undang Cipta Kerja itu Bung Alil nomor 7 tahun 2021 terkait dengan klasifikasi daripada usaha. Usaha mikro kecil itu Bung Alil. Jadi kalau usaha mikro itu Bung Alil modal usahanya paling banyak 1 miliar di luar tanah dan bangunan. Jadi kami bayangkan kalau 1 miliar di luar tanah bangunan, maka hampir barangkali 90% bahkan lebih di Baru ini semua adalah usaha mikro. Menurut Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi memiliki modal tidak lebih dari 1 miliar di luar daripada aset tanah dan bangunan. Kemudian usaha kecil adalah memiliki usaha 1 miliar sampai dengan 5 miliar. Nah, jadi kalau usaha kecil itu adalah usaha 1 miliar sampai dengan 5 miliar. Itu adalah usaha kecil. Nah, kalau usaha menengah itu adalah 5 miliar sampai dengan 10 miliar. Nah, kalau sudah 10 miliar ke atas itu sudah usaha besar. Oke, Bung Alil. Iya. Engkai lebocil. Iya Pak, Proto terganggu jaringan internet, jadi penonton juga sudah mulai mungkin dianggap tadi sudah selesai. Kenapa langsung seperti itu, jadi langsung hilang semua penontonnya Bu. Oke. Iya. Iya, nanti dilanjut itu Om Ilo terkait dengan itu. Iya. Oke, kita cukupkan sampai di sini dulu untuk pertemuan kita di pagi ini. Iya, makasih banyak untuk yang sudah nonton di acara ini baik di YouTube kemudian di Facebook juga. Yang ada ini kita sapa dulu ini Rahmi Afa. Rahmi Afifa ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat bergabung ini Rahmi Afifa yang ada di Facebook. Iya. Kemudian mudah-mudahan setiap acara kita Senin sampai Kamis setiap jam 8 pagi bisa diikuti oleh teman-teman Mualil ya. Iya. Oke, kita pamit dulu. Iya. Kita pamit dulu. Ya. Mau naik pesawat katanya. Jadi sepertinya jam 9 lewat memang sudah jam-jam rawan di sini. Iya. Oke, dari Jalan Semangka nomor 95 Abung Ila Bata dan di studio 2 di Jalan Asoka atau Jalan Ahmad Yani. Iya. Nomor 28 kata. 26 ya. Oh 26. Iya, mohon pamit. Jadi insyaallah kita ketemu lagi di hari Senin. Ya, Senin di akhir bulan. Kalau si awal bulan tuh. Iya, jadi kita pamit. Ya, saya Alil mohon pamit dan bersama Bang Ila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.